Oke, selamat siang teman-teman. Ini di mode kamera normal ya. Sabtu tanggal apa sekarang ya? Tanggal 17 Mei 2025. Jujur ya teman-teman ya, saya pengen tertarik loh untuk merespon teman Facebook saya, Yosi Aglia. Dan beliau kan wajar lah ya dukungnya Kang Deddy Mulyadi, karena beliau juga kebetulan warga Depok, bukan warga Jakarta. Depok kan sampai hari ini masih bagian dari Provinsi Jawa Barat, yang tadinya direncanakan mau diintegrasi ke Provinsi Jakarta Raya bersama dengan Bekasi gitu, sama dengan Bekasi. Cuman sampai hari ini belum terrealisasi. Dan jujur sebenarnya saya sih mendukung ya, bahwa kota Depok dan kota Bekasi itu dialihkan gitu loh dari Jawa Barat ke Jakarta gitu loh. Bahkan kalau perlu sekalian Tangerang dan Tangerang Selatannya juga. Karena ya memang secara kultural, secara fisik dan administratif memang lebih nempelnya dengan Jakarta dan Banten lebih nempel dengan Jakarta timbang dengan Jawa Barat dan Banten gitu. Tapi memang belum terrealisasi. Tapi tidak apa, itu prosesnya panjang teman-teman. Nah teman-teman semuanya, saya tertarik tuh gini. Memang betul, gak ada yang salah dengan kita lakukan ATM dalam berbagai urusan. Amati, tiru, modifikasi. Nah masalahnya kan ini menyangkut masalah daerah kan, dimana kalau masalah mengatasi kenakalan anak dan remaja kita udah bahas tadi ya. Ini kan Pemprov Jakarta yang dikomandani Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno memang lebih memilih menggunakan pendekatan dengan cara yang lebih humanis kan. Kalau bahasa Jawanya itu lebih ngewongke gitu loh. Dengan membuka taman 24 jam, mendorong ke taman karena taman dibuka 24 jam, mendorong taman dijadikan pusat untuk mereka berkarya, berekspresi dan seterusnya. Dibikinkan solawatan kayak Manggarai bersolawat. Kalau bisa, tadi kan saya bilang diperluas dong. Jangan hanya Manggarai bersolawat aja, Tanah Abang bersolawat, Pesanggerahan bersolawat, Kebayoran Lama bersolawat, Kebayoran Baru bersolawat, Menteng bersolawat, dan seterusnya gitu loh. Itu malah bagus, keren gitu loh. Itu keren gitu loh ya. Itu keren ya kan. Yang bukan warga Jakarta, please gak usah sewot, mending urus daerah lu aja gitu loh. Kalau memang lu KTP Jakarta, tinggalnya di Jakarta, dari orok lu udah di cakep banget, dari orok lu udah di Jakarta, nah lu boleh komen seprontal gua kayak gini lah. Kalau situ tinggalnya di luar Jakarta, udah itu KTP-nya bukan KTP Jakarta, udah mending diam aja dah, udah urus daerah lu aja mendingan. Iya, karena tiap daerah punya ininya masing-masing dong, punya ininya masing-masing kan. Kita punya otonomi daerah aja orang nggak paham itu. Malah disuruh nyamain kan, geblek ini namanya. Saya bilang geblek ya, geblek dalam artian harfiah ini. Iya, di Jakarta gubernur kita Mas Pram Bang Dul lebih memilih pendekatan dengan cara seperti itu.
didorong aktif ke perpustakaan, ke museum. Museum perpustakaan buka sampai malam ya kan. Malah dibilangnya, woi ini kota metropolitan, mainannya bukan taman lagi, klub malam lah apa ya. Lu aja itu mah lu. Sebagian mah di sini mah keboro-boro nyentuh tempat begituan. Maaf kata ya. Sebangor-bangornya orang Jakarta ya, nggak akan kebanyakan nggak banyak nyentuh tempat begituan. Percaya sama saya. Kecuali beberapa ya. Malah bilang mah klub lah. Saya tuh lucu ya dengar. Orang kayak gitu ya. Saya tuh lucu punya ya teman kayak gitu. Ya saya nggak unfriend, saya ini aja, saya jadiin bahan ketawaan aja. Karena ya itu terlalu terlalu fanatik buta, tertaklid buta kalau bahasa agamanya gitu loh. Nah iya. Lah iya. Ya kan? Saya kenapa ini kok tiba-tiba kayak gini? Gitu loh. Jadi tadi kan saya juga bilang kalau tadi pendekatan program yang 3 ini, taman buka 24 jam biar taman tuh bisa jadi kanvas kreativitas, ekspresi anak-anak muda, dialihkan dari hal yang enggak ke hal yang lebih produktif, ke hal yang lebih positif. Ya didorong kongko menuangkan ide kreatifnya di taman, lakukan aktivitasnya di ruang terbuka seperti taman. Gak ada salahnya. 2, dibikin acara sholawatan kayak Manggarai bersolawat, Petamburan sholawatan, Matraman Petamburan bersolawat, Matraman bersolawat, ya Kebon Kacang bersolawat dan sebagainya. Lah salahnya di mana kok malah dibilang kadrunland? Bapak kau kepala desa kadrunland. Bapak kamu kepala desa kadrunland. Katanya apa? Dibisiki sama Anies. Ya bapak lu polsek. Bisikin Anies lah. Ya salahnya di mana? Ya beda dong kulturnya beda tong. Jakarta nih kultur religinya kuat, Islamnya kuat, nggak bisa disamain dengan Jawa Barat. Kalau Jawa Barat kan sebagian oke lah, yang daerah yang Islamnya kuat ada memang lah, tapi kok bisa kalah sama si Deddy Mulyadi yang kagak jelas apa agamanya ini, yang katanya pernah dimusrikin oleh guru kita ya di FPI dulunya, pertama oleh guru kita Maulana Habib Rizik Syihab ya. Lah inilah bukti bahwa emang kekuculukan itu nggak mengenal ini ya. Ya udah gitu, ya urus aja daerahmu sendiri gitu, jangan mengurus yang bukan daerahmu gitu. Kalau saya sih Jakarta ya Jakarta, daerah-daerah saya Jakarta ini kan, KTP saya KTP Jakarta, tinggal dari Orok udah di Jakarta, udah ngelihat semua Jakarta ini. Itu teman-teman ya. Oke. Itu malah dibilang Jakarta lebih parah dari Kadrunland. Emakmu pesundal, lebih parah Jakarta dari Kadrunland. Kalau Jakarta lebih parah daripada Kadrunland, itu klub-klub malam yang mahal-mahal, yang premium, termasuk yang di mana di atasnya Menara BCA itu udah tutup kali. Itu kalau mau dibilang Jakarta lebih parah dari katanya Kadrunland itu, emakmu pesundal. Jakarta lebih parah dari, kalau Jakarta lebih parah dari Kadrunland, seluruh tempat hiburan malam tutup semua, langsung bubar, kalau nggak dibakar.
Nggak yang remeng-remeng, yang murah-murah, yang mahal-mahal juga kena semua, gebleng. Tuh buktinya masih ada tuh. Iya, makanya jadi kalau kuculuk itu lihat dulu Anda mau kuculukin siapa. Kalau saya ngomongin Jakarta kagak bisa dikuculukin gitu. Oh iya, satu lagi, kita perdalam lagi yang keempat tadi ya. Sebenarnya gini, kenapa kok orang-orang bisa terjelembab dalam, anak-anak muda bisa terjelembab dalam kenakalan anak, kenakalan remaja, tawuran, narkotika, pornografi, porno aksi, sampai open BO dan seterusnya. Bahkan yang tua-tua juga terjelembab dalam hal yang sama. Satu penyebab, kondisi ekonomi. Ekonomi lagi begini morat-marit, sementara pekerjaan makin susah didapat, ya kan? Pekerjaan makin sulit, ya kan? Satu, ya kan? Dua, mereka pengangguran, nggak banyak kegiatan, akibatnya karena salah pergaulan larilah ke sana. Yang ketiga karena ada masalah di rumah, di rumahnya aja udah kagak kondusif, mau berlindung kemana lagi? Itu coba renungin deh. Nih ya, saya kasih tahu Anda, saya kasih tahu ini biar pintar dikit. Targetnya Jakarta ini kan lebih dari 1.500 orang. Targetnya 1.503 atau 1.533 orang di Jakarta ini ditargetkan mendapatkan pekerjaan tetap. Nah, Pemprov Jakarta sudah berikhtiar dengan mengadakan apa? Job fairs di hampir seluruh kota madya di Jakarta. Jakarta dimulai dari Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Kepulauan Seribu, Jakarta Timur. Ya. Nanti tanggal 22 ada job fair nasional di Kemnaker, Kementerian Kementerian Tenaga Kerja. Tanggal 22-23 Mei minggu depan. Kamis dan Jumat besok. Ya. Jadi ya udah gitu. Itu kan sudah ongoing. Nah, siapa tahu dengan orang-orang yang terdata oleh Dinas Kependudukan, misalkan nih di Disduk Capil Jakarta atau Disnaker Jakarta nih, orang ini misalkan nih, orang ini usia angkatan kerja tapi dia nganggur, belum dapat, udah lama kayak saya lah, misalkan saya usia angkatan kerja dia mesti nganggur, atau orang baru kena PHK padahal masih usia angkatan kerja sampai hari ini belum dapat pekerjaan lagi. Lah itu dilatih dong. Lah itu coba diberdayakan seperti yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi habis membarak militerkan anak-anak dan remaja nakal itu. Nanti mereka kan diberikan pekerjaan apa gitu misalkan. Walaupun nih maaf lahir batin, cuman mungkin kalau di Jakarta mungkin setara dengan petugas PPSU, kuli bangunan, petugas kebersihan dan seterusnya. Ya. Nah, kalau di Jakarta ini coba dibikin yang kayak gitu. Begitu didata, wah ini pengangguran, PHK, pensiunan pun juga bisa ikut harusnya. Diberdayakan. Karena siapa tahu dengan diberdayakan itu bisa apa? Memperbaiki situasi ekonomi di rumah. Bisa memperbaiki rumah tangga. Kan begitu. Ini diberdayakan. Dikirim ke pelatihan apa gitu misalkan. Ke balai pelatihan apa. Misalkan ini pelatihan apa, atau dibikin sertifikasi gratis, tapi dapat sertifikasi langsung dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dibikin pelatihan kayak gitu, bersertifikat dari BNSP, tapi gratis. Di Jakarta ini
Siapa aja boleh ngikut. Dengan begitu insya Allah, Pak, insya Allah, pertama pengangguran di Jakarta angkanya turun. Yang kedua juga orang nggak akan terjelembab dalam kriminal-kriminal hitam, termasuk premanisme yang lagi diberantas habis ya hari ini ya. Dan yang ketiga apa? Ekonomi membaik. Udah begitu aja. Ngapain mesti repot ya? Oh, iya, gitu aja kok. Susah ya. Jadi coba deh, coba pertimbangin itu. Coba pertimbangin ya, di Jakarta tidak cuma dibuka sekedar dibuka lapangan pekerjaannya, tapi syaratnya masih jelimet ya. Lapangan pekerjaan dibuka, persyaratan kualifikasinya dipermudah ya, dan dibuka pelatihan-pelatihan, misalkan pelatihan apa gitu, kan lumayan menolong agar Jakarta bisa steril dari pengangguran. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu kembali lain waktu.